Pada video ini, di sini kami akan membahas seorang paus yaitu bernama Paus Yohanes Paulus II. Di sini kami akan membahas kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan dalam kehidupannya serta semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Simaklah terus video ini untuk mendengar pembahasan dari kehidupan seorang Paus Yohanes Paulus II. From Albania. 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 Thank you. I want. Biografi Paus Yohanes Paulus II. Memiliki nama lengkap Karol Józef Wojtyła, lahir di kota Wadowice, Polandia pada tanggal 18 Mei tahun 1920. Lalu wafat di kota Vatikan pada tanggal 2 April tahun 2005. Menjadi paus pada tanggal 16 Oktober 1978 dan memiliki nama kepausan yaitu Yohanes Paulus II. Moto kepausannya adalah Totus Tuus, yang berarti sepenuhnya milikmu. Paus Yohanes Paulus II ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 1 November 1946 di kota Krakow, Polandia. Penahbisan itu dilakukan oleh Uskup Agung Adam Sapieha yang saat itu menjadi pembimbing rohaninya. Setelah ditahbiskan, Romo Karol Wojtyła melakukan studi teologinya di Roma, lalu kembali ke Polandia untuk melayani umat dan mengajar filsafat di universitas. Karol Józef Wojtyła ditunjuk menjadi uskup auxiliar Krakow pada 4 Juli 1958 oleh Paus Pius XII dan ditahbiskan sebagai uskup pada 28 September 1958. 3 tahun kemudian, pada 26 Juli 1967, Paus Paulus ke-6 kembali mengangkatnya menjadi kardinal. Jabatan ini membuatnya semakin dikenal di seluruh gereja Katolik dan membuka jalan bagi terpilihnya dia sebagai Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1978. Karol Józef Wojtyła terpilih menjadi Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 18 Oktober tahun 1978. Beliau menjadi paus pertama dari Polandia dan paus non-Italia pertama dalam lebih dari 450 tahun. Sebagai paus, ia dikenal aktif berkeliling dunia, memperjuangkan perdamaian, hak asasi manusia, dan dialog antar agama. Ia juga berperan penting dalam mengakhiri komunisme di Eropa Timur. Pada tanggal 13 Mei tahun 1981, beliau selamat dari percobaan pembunuhan dan dengan tulus mengampuni pelakunya. Paus Yohanes Paulus II wafat pada tanggal 2 April tahun 2005 dan dikanonisasi menjadi Santo Yohanes Paulus II pada tanggal 27 April tahun 2014 oleh Paus Fransiskus. Paus Yohanes Paulus II menjadi paus menggantikan Paus Yohanes Paulus I yang hanya menjabat selama 33 hari dari tanggal 26 Agustus 1978 hingga 28 September tahun 1978. Satu, berperan besar dalam runtuhnya komunisme di Eropa Timur, khususnya di Polandia. Kedua, menentang keras ideologi komunis yang membatasi kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Ketiga, mendukung gerakan Solidarity yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan rakyat Polandia. Keempat, kunjungannya ke Polandia tahun 1979 membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penindasan secara damai. Dan yang kelima terakhir, melalui ajaran iman dan perdamaian, ia menginspirasi perubahan tanpa adanya kekerasan sekalipun. Untuk kisah salib seperti Yesus, Paus Yohanes Paulus II pernah mengalami percobaan pembunuhan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 1981 di lapangan Santo Petrus, Vatikan.
Beliau ditembak 2 kali oleh seorang pria bernama Mehmet Ali Akça, seorang warga Turki anggota kelompok radikal. Pada saat itu, Paus sedang menyapa umat dari mobil terbuka atau pop mobile ketika serangannya terjadi. Beliau mengalami luka serius di perut, tangan, dan jari, namun berhasil selamat setelah menjalani operasi selama beberapa jam. Yang luar biasa, Paus Yohanes Paulus II mengampuni penyerangnya, bahkan mengunjunginya di penjara pada tahun 1983 untuk berbicara dan mendoakannya. Sikap pengampunan inilah yang menjadi simbol kasih, kedamaian, dan pengampunan sejati yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Nilai yang menonjol dari Paus Yohanes Paulus II adalah ketekunan dalam iman, cinta kasih, lalu kerendahan hati serta pengampunan. Beliau benar-benar mengajarkan apa itu arti cinta kasih yang sebenarnya dengan memaafkan pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, pengampunan, kerendahan hati, cinta kasih, dan ketekunan dalam iman menjadi nilai yang sangat menonjol dari Paus Yohanes Paulus II. The Polish authorities have said he has very little hope of success because he hasn't been of good service to Poland. Whatever happens, the former terrorist says he will travel to Rome because he feels a duty to pray at the tomb of John Paul II. He says that Setelah melihat kisah Yohanes Paulus II, maka simbol yang kami pilih adalah simbol domba, di mana dalam Katolik dan juga Alkitab, domba melambangkan umat manusia, pengorbanan, dan kepatuhan. Yesus disebut sebagai anak domba Allah karena pengorbanannya dalam menebus dosa manusia dengan wafat di kayu salib. Sementara manusia diibaratkan sebagai domba yang bergantung kepada gembala mereka, yaitu Yesus Kristus, yang menjaga, melindungi, dan menuntun mereka. Hal ini sangat sejalan dengan kisah Yohanes Paulus II, di mana dengan jabatan sebagai paus, dia tentunya sebagai gembala bagi umat Katolik di seluruh dunia. Namun dia juga memiliki pengorbanan yang besar untuk menjalankan jabatannya hingga meninggal pada tahun 2005. Sekian dari video kelompok kami. Terima kasih dan Ad Maiorem Dei Gloriam.